Selamat pagi Mbak Rifka, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi ya. Masih ingat dengan nama saya? Masih Sus, dengan Susi Angel. Jadi bagaimana perasaan Mbak Rifka hari ini? Saya merasa masih kurang nyaman Sus. Berarti Mbak Rifka masih ada rasa kesepian? Iya. Bagaimana semangatnya untuk berbincang-bincang dengan orang lain? Kurang Sus. Masih kurang ya? Iya. Nanti saya akan berikan beberapa pertanyaan, Mbaknya bisa menjawab ya. Iya. Yang pertama, seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu? Jarang Sus. Selanjutnya, frekuensi berinteraksi dengan teman-teman dan rekan yang hidup di luar rumah. Seberapa sering dalam 1 minggu bertemu dengan rekan di luar rumah? Tidak pernah Sus. Untuk yang ketiga, dukungan emosional. Apakah Mbak memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi? Tidak ada Sus. Jika Mbak sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu misalkan masalah finansial? Tidak ada. Apakah jika seseorang berbuat baik kepada Mbak siap membalasnya? Apakah Mbak siap berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya juga? Saya mungkin siap Sus. Dalam 12 bulan terakhir, apakah Mbak melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi? Tidak Sus. Untuk tingkat kepuasan, seberapa puas hidup Mbak terhadap kehidupan? Tidak puas. Kurang puas ya Mbak. Selanjutnya, apakah Mbak dapat berhubungan dengan orang-orang yang Mbak temui? Tidak bisa Sus. Apakah Mbak menganggap diri Mbak dekat dengan orang-orang yang sering berinteraksi? Tidak Sus. Apakah Mbak menganggap orang-orang sekitar Mbak peduli terhadap Mbak Rifka? Tidak merasa begitu Sus. Seberapa kuat rasa keterikatan Mbak dengan komunitas atau lingkungan Mbak? Tidak ada rasa seperti itu. Seberapa sering Mbak merasakan selaras dengan orang-orang sekitar? Tidak pernah merasa selaras. Apakah Mbak merasakan ada kekosongan dalam diri Mbak? Saya merasa kosong di dalam diri saya. Seberapa banyak orang yang membuat Ibu merasa dekat? Jarang sekali Sus. Apakah Mbak kangen dengan orang-orang sekitar saat berada di sini? Iya Sus. Selanjutnya ya Mbak, menurut Mbak apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Mbak tidak bisa berhati-hati kepada orang lain? Orang tidak dapat dipercaya Sus. Seberapa banyak masyarakat sekitar dapat membantu ketika Mbak membutuhkan bantuan? Tidak ada Sus. Apakah Mbak mempercayai perangkat desa? Tidak percaya. Jika Mbak kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Tidak. Baik, apakah Mbak Rifka masih ingat kegiatan latihan kita kemarin? Masih ingat Sus. Bisa Mbak sebutkan? Kemarin kita melakukan tindakan berbincang untuk berinteraksi dengan orang lain. Apakah Mbak sudah mulai melakukannya belum? Sudah Sus. Baiklah Mbak Rifka, hari ini kita akan latihan bagaimana cara berkenalan dengan berbincang-bincang dengan orang lain agar Mbak Rifka semakin punya banyak teman. Apakah Mbak Rifka bersedia? Bersedia Sus. Untuk waktunya nanti sekitar 15 menit, tempatnya di sini saja ya Mbak? Iya, di sini saja. Kita masuk ke fase kerja ya. Hari ini kita akan belajar berkenalan dan berbincang-bincang dengan 2 orang. Ini penting agar Mbak Rifka bisa lebih nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Untuk tujuannya adalah agar Mbak Rifka bisa berkenalan dan berbincang-bincang dengan beberapa orang sekaligus, sehingga Mbak Rifka tidak merasa sendiri lagi. Hal yang perlu dipersiapkan, lingkungan yang tenang dan nyaman, serta 2 perawat lain. Baiklah Mbak, hari ini saya datang bersama teman saya. Di sini saya akan membantu Mbak Rifka untuk berkenalan dengan 2 orang perawat lain atau teman Mbak Rifka yang ada di sekitar. Apakah Mbak Rifka masih ingat dengan cara berkenalannya seperti apa? Masih ingat. Coba sebutkan Mbak. Menanyakan nama, alamat, terus menanyakan bagaimana kegiatan hari ini. Baik, sudah paham ya Mbak. Untuk Mbak Rifka sendiri biasanya jam segini kegiatannya apa? Saya biasanya kalau jam segini makan. Makan ya. Untuk itu nanti
Mbak Rifka akan kami ajak untuk bertemu teman yang lain, seperti nanti Mbak Rifka bisa di sana nanti bisa mengobrol dengan teman Mbak, seperti membantu teman Mbak saat ini sedang apa, atau menanyakan kegiatan teman Mbak seperti apa. Apakah Mbak bersedia? Saya bersedia, Sus. Nah, nanti jika Mbak bertemu dengan teman Mbak, nanti Mbak bisa bertanya kepada mereka dan bisa membantu jika teman Mbak melakukan kegiatan. Baiklah, adakah yang ditanyakan Mbak? Tidak ada, Sus. Oke, sekarang kita bisa bertemu dengan teman Mbak ya. Nanti Mbak bisa di situ bisa mengobrol lebih dekat dengan teman Mbak agar Mbak tidak merasa kesepian lagi. Bagaimana perasaan Mbak Rifka setelah kita berkenalan dengan perawat tadi dan juga bertemu berbincang-bincang dengan teman Mbak Rifka? Saya merasa lebih tenang, Sus, karena sudah berinteraksi dengan yang lain. Coba Mbak Rifka sebutkan kembali bagaimana tadi cara berkenalannya Mbak Rifka. Untuk berkenalan dengan orang lain itu pertama-tama kita mengenalkan diri terlebih dahulu, lalu menanyakan nama mereka, terus bisa alamat, bisa hobi, bisa perasaan yang mereka rasakan hari ini, Sus. Apakah Mbak Rifka juga sudah membantu teman saat teman membutuhkan bantuan? Sudah mulai sedikit-sedikit tadi, Sus. Membantu apa Mbak tadi? Saya membantu mencuci piring. Oh, baik. Bagaimana kalau ditambah lagi jadwal kegiatan Mbak Rifka, yaitu jadwal kegiatan berbincang-bincang ketika membantu teman sedang menyiapkan makan siang? Mau jam berapa Mbak latihannya nanti? Mau jam 12. Jadi saat makan siang ya Mbak? Iya. Nah, baiklah Mbak Rifka, kalau besok kita berbincang-bincang dengan orang yang lebih banyak dari sebelumnya, Mbak Rifka akan berbincang-bincang dengan juru masak juga yang jumlahnya ada 5 orang, dan Mbak Rifka bisa bertanya apa saja yang Mbak Rifka ingin ketahui dari mereka. Apakah Mbak Rifka bersedia? Saya bersedia, Sus. Mbak Rifka mau berapa jam untuk berbincang-bincangnya? Saya mau 20 menit aja, Sus. Oke, untuk tempatnya berarti nanti kita akan pergi ke dapur saja ya Mbak? Iya. Baik, dari yang sudah kita latih dan sudah kita pelajari tadi, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak ada, Sus. Kalau tidak ada, saya izin pamit ya Mbak. Terima kasih untuk waktunya Mbak Rifka. Iya, Sus, sama-sama. Terima kasih kembali, Ya. Sus.